Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo rekan-rekan pejuang CPNS maupun P3K dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel Dolphin Brand, di mana channel ini fokus membahas soal-soal seputar SKB, baik di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan bidang umum lainnya. Nah, pada sesi kali ini khusus kita akan membahas soal SKB CPNS kait tentang formasi analis akuakultur ahli pertama. Nah, biasanya nih yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, eh, tipe soalnya seperti apa sih Kak? Soal yang paling banyak keluar itu soal apa aja sih? Terus materi yang dikeluar apa aja? Terus cara ngapalin materinya bagaimana? Nah, tenang, masalah kakak-kakak semua di sini akan kita bahas dan kita jawab di video kali ini. Oke, sebelum itu perkenalkan kakak-kakak semuanya. Nama saya Muhammad Soleh. Nah, kakak-kakak bisa manggil saya Kak Soleh, Soleh, Mas Soleh atau apapun. Nah, saya merupakan ex pejuang CPNS tahun 2024 kemarin dan saya juga alumni dari Dolphin Brand. Nah, alhamdulillah saat ini saya uh, bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi sebagai analis akuakultur ahli pertama. Tuh. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh manajemen Dolphin Brand untuk membersamai perjuangan teman-teman untuk bisa mencapai impiannya menjadi CPNS ataupun P3K di formasi yang teman-teman impikan. Nah, di mana video ini kita akan membahas nih seputar tipe-tipe soal yang keluar pada saat tes SKB. Nah, ini teman-teman saya sudah ada di dashboard Dolphin Brand. Ini dashboard dari aplikasi kita. Di sini kita akan membahas berbagai macam soal-soal terkhusus dengan soal analis aquaculture. Nah, di sini ada materi dan soal-soal. Nah, kita fokus ke soal-soalnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat soal-soalnya ada beberapa paket. Kita akan bahas dulu paket satu, di mana setiap paket ini berisi 30 soal. Yang pastinya soal-soal ini sesuai dengan FR dari soal-soal CPNS maupun P3K tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas ke paket soal yang pertama. Namun sebelum itu, aku pengen minta teman-teman untuk fokus. Fokus lebih dahulu, singkirkan apapun yang mendistract atau mengganggu teman-teman. Kenapa? Karena kita, SKB ini adalah titik terakhir kita, perjuangan terakhir kita untuk bisa lolos di CPNS maupun P3K. Oleh karena itu, teman-teman, saya harap fokus, jangan di skip videonya, karena kalau teman-teman skip sedikit pun, sedikit terskip takutnya ada materi yang terlewatkan. Jadi mari kita simak sama-sama, kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, lanjut lagi ya, kita ke part 3-nya. Sebelumnya kita sudah membahas soal-soal di part 2 itu terkait tentang pembenihan ya, perbenihan, terus ada tentang wawasan tentang ekosistem budidaya ya, EAA itu wawasan kita juga sama tentang plasma nufta ya terkait dengan perbenihan. Nah, di part selanjutnya, part ini itu kita akan bersambung lagi akan membahas soal-soal terkait analis aquaculture ini. Nah, oke, jadi teman-teman seperti biasa tetap fokus dan semangat. Kita lanjut ke pembahasan nomor 11. Soal nomor 11. Berikut ini merupakan jenis ikan hasil plasma nufta, kecuali, oke, ikan hasil plasma nufta, kecuali A. Ikan hasil domestifikasi, B. Ikan hasil seleksi alam, C. Ikan hasil pemuliaan, D. Ikan hasil introduksi, atau E. Ikan hasil rekayasa genetik. Oke, part sebelumnya teman-teman kita udah bahas kan apa itu plasma nufta, bagian-bagian dari plasma nufta. Otomatis soal nomor 11 ini paham dong ya kalau teman-teman ikut di pembahasan di part 2 part sebelumnya. Gampang lah soal ini kalau teman-teman udah paham materinya. Oke, next lanjut soal nomor 12. Hmm, panjang. 12. Pedoman dan tata cara pengembangan biakan ikan.
dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva atau benih dalam lingkungan terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan disebut. Oke, sama tipe soal di part 1 teman-teman ya. Eh, Penjabaran dari pengertian dan ditanya itu merupakan pengertian dari apa gitu. Nah, oke, kembali lagi teman-teman harus banyak membaca dan menghafal pastinya. Nah, jadi soal nomor 12 pengertian dari apa ini? A. Pengembangan ikan yang baik. B. Cara pembesaran ikan yang baik dan benar. C. Cara pembenihan ikan yang baik dan benar. Sama-sama ya, mirip-mirip ya. D. Cara pembesaran ikan yang baik. Atau E. Cara pembenihan ikan yang baik. Ada yang baik, mirip-mirip ya. Ada yang baik, ada yang baik dan benar. Nah, itu teman-teman harus pandai-pandai memilih. Tuh. Dan jika teman-teman paham tentang materi, insya Allah soal-soal seperti ini bisa dijawab dengan mudah. Oke, sudah jawab? Jut nomor 13. Nah, pelepasan ikan hasil pembudidaya, ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali merupakan pengertian dari, ya ini setipe ya, setipe dengan soal nomor 12. Menanyakan pengertian dari penjabaran yang ada pada soal. Oke. A. Penebaran kembali. B. Penangkapan ikan berbasis budidaya. C. Penebaran benih berbasis budidaya. Berbasis budidaya sama ya. D. Rehabilitasi lingkungan berbasis budidaya. E. Konservasi pemeliharaan habitat berbasis budidaya. Nah, semua opsi ini berbasis budidaya kecuali opsi A. Nah, jadi teman-teman mentang-mentang yang A ini berbeda, teman-teman bilang salah, itu belum tentu. Oke, bisa dianalisis terlebih dahulu teman-teman untuk pengertian dari apa. Hati-hati ya, opsinya mirip-mirip. Oke, sudah. Next, lanjut ke nomor 14. Nah, oke, nomor 14. Segala urusan. Sama ya, masih pengertian ya. Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi ikan dari perilaku tidak layak oleh manusia. Disebut apa? Pengertian dari sama ya, tipe-tipe soalnya pengertian. A. Kesehatan ikan. B. Kesejahteraan ikan. C. Fisiologi ikan. D. Konservasi ikan. E. Rehabilitasi ikan. Oke, akan dijawab. Sudah? Kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 15. Obat ikan. Nah, masuk nih obat ikan. Tadi materinya pengertian-pengertian. Sekarang obat ikan. Masuk nggak Kak di SKB kemarin? Masuk. Mesti masuk tentang obat ikan. Oke, obat ikan. Menurut Permen KP nomor 1 tahun 2019. Oke, udah dikasih tahu nih. Yang membahas tentang obat ikan itu Permen KP nomor 1 tahun 2019. Catat teman-teman ya. Digunakan untuk tujuan berikut. Kecuali, lagi-lagi kecuali. Harus jeli. Cari jawabannya kira-kira agak menyeleneh atau agak tidak masuk akal. Kita lihat ya. A. Mengobati ikan. Tujuan obat ikan, mengobati ikan. Oke. B. Meningkatkan aktivitas fisiologi ikan. Fisiologi. Masuk akal. C. Mencegah penyakit ikan. Tujuannya loh ya. D. Membebaskan gejala penyakit ikan. Sama-sama masih penyakit nih. E. Memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Nah, ini agak beda modifikasi. Jadi teman-teman, silakan dijawab, jangan terkecoh. Apa tujuan dari obat ikan? Kecuali. Oke, dijawab. Sudah? Oke, teman-teman sudah menjawab nomor 11 sampai 15. Next, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita lihat.
kemampuan teman-teman apakah berkembang atau kalau makin apakah bisa benar semua atau benarnya meningkat dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini gitu teman-teman. Oke, lanjut kita next ke pembahasannya. Part berikutnya. 11, oke. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita bahas ke pembahasan soal part 3 ya. Soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nah, berikut ini merupakan jenis ikan hasil plasma nufta. Lagi-lagi plasma nufta. Tadi ya, ingat plasma nufta itu bagian dari plasma nufta itu apa? Ada benih, induk, ikan hasil pemuliaan. Oke. Nah, kecuali A. Ikan hasil domestifikasi. B. Ikan hasil seleksi alam. C. Ikan hasil pemuliaan. D. Ikan hasil introduksi. E. Ikan hasil rekayasa genetik. Otomatis jawabannya yang B. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini teman-teman harus tahu pengertian dari domestifikasi itu apa, pemuliaan, introduksi, dan rekayasa genetik. Kalau A, ikan hasil domestifikasi atau di ikan hasil yang di ikan liar terus dibudidayakan, dijinakan gitu. Contohnya apa? Lele itu termasuk ikan domestifikasi atau ikan yang dibudidayakan yang sekarang. Nah, terus ikan hasil pemuliaan genetik. Kalau plasma nutah pasti berhubungan dengan yang namanya genetik. Genetik, sumber genetik. Pemuliaan ini berhubungan dengan genetik. Pasti masuk. Terus ikan hasil introduksi. Itu ikan luar yang didatangkan dari luar negara masuk ke wilayah kita, wilayah Indonesia gitu. Nah, ikan introduksi itu apa? Ikan nila itu salah satu contohnya. Untuk pemurnian gennya sehingga bisa berkembang di negara kita. Nah, itu masuk tuh ke introduksi. Lalu ikan hasil rekayasa genetik. Jelas, yang namanya plasma nutha itu berhubungan dengan genetik. Nah, tinggal masuk yang seleksi alam. Itu tidak termasuk dalam plasma nutha. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 12. Pedoman dan tata cara. Hmm. Tata cara pembiakan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetesan telur, dan pemeliharaan larva atau benih dalam lingkungan yang terkontrol. Melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Disebut dengan jawabannya yang E. Ini CPIB, teman-teman. Nah, jadi di perikanan itu ada yang namanya CPIB, itu cara pembenihan ikan yang baik. Ada CBIB, cara pembesaran ikan yang baik. Nah, ini CBIB nih. Oke, itu berhubungan dengan pembesaran ikan. Terus ada cara CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Itu pakan. Terus ada lagi CPOIB, cara pembuatan obat ikan yang baik gitu. Nah, itu teman-teman, itu ada teknisnya. Ini kan kita bahas pengertian. Itu nanti ada masa berlakunya berapa, terus diterbitkan oleh siapa, sertifikasinya, terus pelaporannya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Nah, itu teman-teman harus hafal gitu. Nah, kita di Dolphin Blend ini, kita pastinya mempermudah teman-teman untuk menghafal yang namanya, yang tadi saya bilang itu, ada yang CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB tadi. Nah, kita, ini saya tunjukkan teman-temannya, kita ada yang namanya nih, buku saku analis aquacultur gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi, nah, ini ya teman-teman ya, CPIB, CBIB, CPPIB, dan CPOIB, ini berdasar dari Permen KP yang berbeda. CPIB di Permen KP nomor 21, CBIB di Permen KP nomor 22, dan CPPIB di Permen KP nomor 4 tahun 2023. Terakhir CPOIB itu di Permen KP nomor 1 tahun 2019. Nah, tools ini mempermudah teman-teman untuk menghafal gitu.
menghafalnya. Jadi kita di Dolphin sudah menyediakan teman-teman. Mulai dari pembinaannya itu dilaksanakan oleh siapa, terus penerbitannya dilakukan oleh siapa, proses pengajuannya. Nah, ini kan beda-beda nih harinya. Terus penilaiannya bagaimana. Nah, ini sini sudah dirangkum gitu di buku saku analis aquaculture. Jadi teman-teman, inilah trik atau kita menjadikan tools atau cara menghafalnya gitu. Ya, tentu saja ini didapatkan bagi teman-teman yang mengikuti member Dolphin Brand. Oke. Nah, teman-teman ya, banyak nih kalau teman-teman mau hafal tuh CPIB berapa permen KP. Nah, di sini kita rangkum agar lebih mempermudah teman-teman untuk mau belajar dan menghafal. Oke, lanjut lagi kita ke soal ya. Nah, ingat pembendikan. Oke, soal nomor berapa nih? Oke, lanjut ke soal nomor 13. Hmm, Pelepasan ikan hasil pembudidaya ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali merupakan pengertian dari kembali lagi. Pengertian-pengertian. Nah, jadi teman-temannya harus hafal tuh. Penebaran ikan apa, penangkapan ikan berbasis budidaya, itu apa, penebaran benih berbasis budidaya. Nah, ini kan ini saya bilang tadi, semuanya berbasis budidaya. Cuman ini yang berbeda. Ya teman-teman mentang-mentang ini berbeda, ini kayaknya jawabannya salah gitu. Ternyata yang paling berbeda itu yang benar jawabannya. Mau tidak mau, teman-teman nggak bisa menerka soal-soal yang seperti ini. Dan pastinya harus hafal gitu, kata kuncinya gitu. Jelas, pelepasan ikan, pembudidaya asli, ke penebaran kembali. Merupakan pengertian dari penebaran kembali. Oke, penangkapan ikan. Masa pelepasan kok penangkapan kan nggak nyambung kan? Penebaran benih beras budidaya, rehabilitasi, itu beda. Itu rehabilitasi tadi kita bahas ini ya, memperbaiki, memulihkan gitu. Beda-beda konteksnya. Terus konservasi dan pemeliharaan habitat, itu konservasi itu kawasan pelindungan ya. Itu sudah beda lagi dengan penebaran kembali. Jadi jawaban yang benar itu berdasarkan permen KP itu jawaban yang A. Oke, terakhir. Nomor 14 teman-teman ya. Segala urusan, nah, masih soal tentang pengertian teman-teman. Soal tentang pengertian. Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik, tingkah laku, alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia. Tidak layak oleh manusia. Ada pengertian dari jawabannya kesejahteraan ikan. Nah, ini rancu nih. Kesehatan ini kan kesejahteraan ikan gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bingung gitu. Nah, di Dolphin sudah dikasih tahu sesuai Permen KP nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat 1, kesejahteraan ikan adalah urusan yang berhubungan. Nah, itu sudah dijelasin gitu. Fisiologi ikan itu cara kerja tubuh ikan, tidak masuk. Konservasi tadi itu kawasan pemanfaatan, perlindungan. Rehabilitasi itu memulihkan. Nah, kalau teman-teman udah tahu ini otomatis ini bukan, ini bukan, ini bukan. Tapi kalau nggak tahu pengertian kesehatan ikan, nggak tahu juga pengertian kesejahteraan, teman nggak bisa jawab gitu. Bingung kan? Nah, jadi kalau teman-teman tahu pengertiannya, insya Allah mudah menjawabnya. Itu kuncinya. Kalau kunci dari soal-soal pengertian ini, selain analisis, teman-teman juga harus hafal kata kuncinya gitu. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Teman-teman nomor 15. Nah, obat ikan. Obat ikan menurut Permen KP nomor 1 tahun 2019 digunakan untuk tujuan berikut kecuali yang B teman-teman ya, meningkatkan aktivitas fisiologis ikan. Obat ikan digunakan untuk mencegah, mengobati, memutuskan gejala, dan memodifikasi proses kimia. Nah, jadi tipe-tipe soal ini itu keluar. Kita maksudnya ini kita harus mengetahui gitu keseluruhan gitu. Keseluruhan apa sih apa tujuan dari obat ikan itu gitu. Nah, kita cari harus hati-hati dan mengeliminasi yang bukan termasuk meningkatkan aktivitas fisiologis.
jelas mengobati ikan. Yang namanya obat pasti mengobati, ya kan? Terus mencegah penyakit ikan, yang pasti obat ikan fungsinya untuk mencegah penyakit. Terus membebaskan gejala penyakit ikan dan memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Nah, namanya obat kan ada yang namanya obat spesial farmasetik. Itu kan obat kimia gitu, fungsinya untuk memodifikasi eh, proses kimia yang ada di dalam tubuh ikan. Baik itu proses proses apa? Proses ikan melawan penyakit gitu. Memodifikasi proses kimianya gitu. Nah, oke teman-teman sudah bisa dicatat berapa soal yang teman-teman sudah bisa jawab. Benar berapa, salah berapa. Kalau teman-teman ikut dari part 1 bisa melihat apakah meningkat atau perlu belajar lagi gitu. Nah, next kita akan bahas di pembahasan di part berikutnya. Soal-soal di part berikutnya. Ditunggu. Terima kasih.